Semuanya, kita sudah live. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tes 1 2 3, tes suara dulu. Suara kita apakah terdengar dengan baik? Halo. Syifa. Syifa ini siapa nih? Syifa ya, Syifa, Dikisha. Halo. Tes suara dulu. Rafta Property, Mbak Nora nih. Bu Nora. Say hello. Halo semuanya. Tes suara dulu dong, boleh deh dong. Boleh kasih tahu suaranya kedengaran dengan keras nggak? Suara oke. Mas Diki. Ya. Kita di sini invite dulu pembicara kita. Halo. Kita invite gimana ya? Sebentar. Invite-nya Mbak Angelnya udah ini belum? Udah muncul belum? Nah, ini dia nih. Saya invite ya. Kok nggak mau ya? Nah, ini dia Mbak Angel. Sebentar ya teman-teman, saya undang dulu pembicara kita pada malam hari ini. Ada Coach Angelin Fajar. Nah, ya, sudah muncul dia. Suaranya kedengaran nggak? Sebentar. Suara kurang kencang. Suara saya kurang kencang ya? Iya, sebentar. Kalau gini, kencang. Kedengaran ya? Oh, bergema banget. Iya. Kedengaran ya? Delay ya? Oh, ada delay. Delaynya berapa detik ya? Delay berapa detik? Lumayan ya delay. Lumayan juga delay. Lumayan. Bentar. Coba tes. Kalau segini kedengaran nggak segini nih? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Suara Angel kedengaran? Oh, kedengaran, jelas banget, jelas. Kalau dari Bu Coach gitu. Manggilnya Bu Coach apa Kak Coach apa Jeng Coach? Terserah mau manggil. Terserah. Kita panggilnya Coach aja, Coach Angel. Iya. Oke, ini kita sambil nungguin teman-teman pada bermunculan nih. Mungkin Iya, kita sapa-sapa dulu. Kita sapa-sapa dulu nih, ada siapa nih? Ada Mas Iwan Darmawan, ada Syifa, ada Diki, ada Pandoyo, semuanya kayaknya udah lumayan banyak ya. Ada 8 mata sih ya di sini ya. Ada Iwan Darmawan, Nutrionik Ijo nih kayaknya kenal nih Nutrionik Ijo nih. Terus ada akun Aulia, ada Mas Rudi, ada Yudo, Pandoyo, Ali Auze. Oke nih. Oke, kita langsung mulai aja nggak apa-apa ya sambil di awalan kan kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih. Oke, bismillah. Halo teman-teman semua yang ada di IG yang ikutan live pada malam hari ini. Bang Omar mengudara kembali setelah sekian lama nggak live nih, udah cukup lama juga nggak live gitu ya. Insya Allah kita akan lebih terjadwal nih ke depannya karena saya punya tema itu nanti setiap Senin itu ada yang namanya Mindset Monday. Jadi kita kepengen teman-teman nanti setiap hari Senin tuh benerin mindsetnya supaya nanti 1 minggu ke depan bisa punya mindset yang tepat sehingga menjalani minggunya itu menjadi lebih baik. Dan saya akan undang bintang tamu yang keren-keren ya, termasuk pada malam hari ini bintang tamunya keren. Jadi beruntung banget teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita akan dengerin nanti banyak sekali ilmu dan sharing yang pokoknya nggak rugi deh gitu ya. Nah, dan tentunya isinya nanti kita nggak serius-serius banget sih gitu loh. Kita ngobrol tapi berisi gitu. Kita ada hal-hal yang kita bahas terkait dengan tema khusus juga sih hari ini gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol sama Coach Angel, saya kepengen dulu teman-teman untuk nyebutin namanya, kemudian domisilinya saat ini di mana,
dan bisnis yang dijalankan apa. Coba deh di komen ditulis nama, domisilinya di mana, dan bisnis yang sedang dijalankan apa. Supaya nanti nih Coach Angel akan menyajikannya sesuai targetnya gitu loh, sesuai dengan audiensnya. Boleh dong disebutin nama, domisili, dan bisnis yang dijalankan. Gitu. Gimana nih Coach? Di sana hujan nggak? Di sini hujan lumayan gede nih. Iya nih, hujan deras tapi udah mulai reda. Udah mulai reda ya. Tapi enak justru jadi adem ya. Iya. Adem. Itu si Kunyil. Kenapa? Di tempat lain mungkin nggak hujan kali. Tadi sih saya sempat ke Bogor, sempat hujan gede juga sih. Terus lama-lama ke Tangerang ikut hujan juga nih. Gitu. Oke, kita sambil nungguin teman-teman yang baru masuk ya, sambil tadi kita minta mereka untuk sebutin nama dan domisili dan juga bisnis yang sedang dijalankan. Mungkin kita coba kenalan dulu kali ya sama Coach Angel ya, gitu ya. Sebelumnya terima kasih nih Coach sudah mau hadir. Jujur saya juga happy banget. Happy banget soalnya teman-teman kayaknya udah pada bosen nih yang tampil saya melulu gitu ya, makhluk berjenggot ini yang muncul terus gitu ya. Jadi sekali-sekali ada penyegaran dari bintang tamu gitu ya. Waktu itu juga sempat ada namanya Coach Priyono juga, beliau adalah business coach gitu ya, sempat hadir juga, tapi udah lama juga itu. Nah makanya sekarang ada penyegaran lagi, ada Coach Angel gitu. Nah Coach Angel ini adalah beliau seorang profesional life coach ya Coach ya? Konfirmasi nih. Professional life coach. Nah itu kalau boleh tahu spesialisnya di mananya nih di daily life coach ini? Karena life coach itu kan demikian banyak ya cakupan bahasannya. Kalau boleh tahu fokusnya di mana nih Coach? Iya. Baik Bang Umar. Insya Allah saya fokus ke mereka yang mau dalam menetapkan goal, jadi goal setting, dan bagaimana untuk mewujudkan goal itu. Karena kadang-kadang orang kita semua pikirin kita punya tujuan, kita tahu apa yang kita mau, tapi itu sekedar secara abstrak aja, dan memang ada konkret apa goal yang kita mau sebenarnya. Jadi insya Allah saya bantu bagi mereka yang mau mau merubah, mengadakan perubahan dalam hidup mereka. Kemudian dengan menetapkan goal dan mewujudkan goal tersebut. Seperti itu Bang Omar. Jadi fokusnya ke goal settingnya ini sebenarnya butuh banget loh teman-teman di selling nih terutama ya. Karena kadang-kadang teman-teman di sales itu ditanya targetnya berapa? Targetnya ya mengalir aja gitu seperti air gitu ya. Padahal sebenarnya pentingnya goal setting ya Coach ya. Iya Bang Omar, ibaratnya yang simpel yang sering dengar. Kalau kita punya kendaraan dua ataupun roda 4, kita isi bensin, kita udah tune up mobil atau motor, terus kita nyalain mesin, terus kita jalan. Kita kemana? Ya sampai bensin. Apa itu sesuatu yang efektif? Iya. Siap. Berarti memang harus mulai seperti itu ya, harus punya goal setting. Oke, nih sekarang selain sebagai coach, apalagi ada aktivitas lain nggak, Coach? Yang mungkin berhubungan dengan kita gitu, dengan yang sedang jalankan sekarang. Dunia selling tentu saja ya, karena saya dan suami yang hidroponik ya, oke. Tahun kemarin. Iya. Dan juga selain bisnis juga. Oke. Nah, sekarang kan berarti ada lah ya, kita ada irisan-irisan yang bisa kita diskusikan bareng gitu. Nah, sekarang malam ini sebenarnya kalau saya sih coba menggali Coach ya, itu dari beberapa temen ya, terutama yang sering bertanya tuh di channel YouTube saya tuh kebanyakan tuh, pertama nih ya, teman-teman menganggap jualan tuh susah sekarang karena kondisi sekarang. Terus yang berikutnya ada yang baru pada mulai nih, yang ya agent properti ya, atau pebisnis lah gitu, yang mereka baru mulai, mereka tuh takut gitu untuk berjualan. Nah kemudian yang paling parah ya sebenarnya ya itu tadi, yang mereka melihat kondisi saat ini, kondisi COVID, kemudian juga ekonomi sedang terpuruk, mereka melihatnya bahwa selling itu
susah gitu loh. Nah, ini kan kita kepengen kita apa ya, kita optimasi atau kita kembangkan nih Coach dengan situasi seperti ini. Apa sih yang bisa kita kita lakukan supaya ya at least kita punya mindset bahwa selling is easy gitu. Jualan itu gampang. Silakan, Coach. Baik, Coach. Oh. Yeah. Selling is easy. Yes. Pak Omar kan ya kadang-kadang banyak yang apalagi zaman sekarang yang lagi situasi seolah-olah itu hal yang ya, dengan keadaan ada seperti terpuruk. Ya. Nah, sekarang selling is easy, menjual itu mudah. Ketika seorang yang mau menjual, berjualan, gimana sikap mereka? Apa tanggapan teman-teman pas saja mau berjualan mengenai apakah melihat proses selling easy atau difficult? Yeah. Nah, ini contohnya misalnya setiap pagi daftar target Yeah. atau prospek. Apa yang ada di pikiran? Atasan memberikan daftar. Oke, hari ini mau hubungi ini semua seperti itu. Apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Apa pikir? Astaga, target lagi, prospek lagi. Aduh, susah bener ini. Gitu? Atau wah, tantangan nih. Bismillah. Jadi dalam arti kata apa yang di dalam pikiran kita terhadap proses selling itu sendiri? Difficult or easy? Susah atau mudah? Kalau Bang Omar sendiri bagaimana? Menurut Bang Omar selling is easy or not? Oh gitu ya. Kalau saya selling is easy and is challenging karena menjadi sebuah challenge ya tadi ya. Jadi apalagi kalau dikasih data tadi enak banget tuh kalau dikasih database gitu ya, wah seneng banget gitu loh. Nah gitu, itu sih Kak Angel. Kak Angel, oke. Coach lu. Nah tapi sekarang gini, pertanyaannya gini, kalau saya kan melihatnya positif. Nah gimana kalau untuk teman-teman yang mereka melihatnya, aduh, ini aku bingung nih gitu loh. Targetnya banyak gitu, apa yang mesti saya lakukan? Gitu, mungkin seperti itu. Iya, jadi Bang Omar, segala sesuatu itu ditentukan oleh cara kita berpikir, pikiran kita ya. Karena dari pikiran kita, our thoughts will shape our attitude kan, maksudnya sikap kita. Dan tentu akan berlanjut bagaimana keputusan yang kita ambil. Ketika kita tuh gini aja, mendengar kata sel, ketika bangun tidur pagi-pagi, membayangkan harus berjualan lagi, apa yang ada dalam benak? Kalau dalam benak kita sudah susah. Kira-kira kalau kita berpikir susah, pikir negatif, apa mungkin ada hal positif yang akan terjadi? Nah, jadi cara pandang, sudut pandang mengenai kegiatan itu sendiri sangat penting. It is very crucial how we do the process. Sebelum kita bergerak melakukan sesuatu, semuanya dimulai dari dalam diri kita. Kan gitu? Oke. Nah, jadi itu dimulai dari diri kita. Bagaimana kita memandang proses menjual sendiri. Nah, oke. Jadi ada kayak internalisasi diri gitu ya, ada self talk gitu ya, bagaimana? Maaf tadi saya belum jawab pertanyaan. Bagaimana bagi mereka yang menganggap saya kasih contoh ya. Bang Omar Omar saya. Oke. Malam ini selling is easy. Saya ada dua pilihan. Oke. Untuk melihat, untuk berpikir, wah, lagi musim begini, ngomongin easy, mudah. Sedangkan data statistik ekonomi terpukul. Bagaimana ini? Yang ibaratnya perusahaan-perusahaan misalnya udah maju aja, banyak yang jualan di pinggir jalan, masih
topik mengenai selling is easy. Itu Iya. pilihan pertama. Atau pilihan kedua. Wah, topik yang menantang nih. Inilah untuk sharing ilmu, berdiskusi, untuk sama-sama memotivasi, untuk kita bisa lakukan jadi selling is easy. Iya, iya. Ada pilihan kan, bukan begitu Bang Omar? Yes. Oke. Dan saya memilih hal itu, dan saya memilih hal yang kedua untuk menganggap wah ini topiknya challenging, insya Allah, dan saya cari informasi, saya kondisikan diri saya untuk berpikir, untuk fokus bahwa ini sesuatu yang menarik. Seperti itu Bang Omar. Oke, ini menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh kelebihan kita dibandingin ayam atau bebek gitu ya. Kita tuh punya satu apa ya, kemampuan untuk memilih gitu ya. Kan kalau ayam sama bebek kan ya udah hidupnya begitu ya begitu aja gitu ya. Kalau kita kan manusia ini diberikan kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan yang sadar kita pilih gitu ya. Nah pertanyaannya gini Coach, kalau kita nih yang memang sudah apa ya, kalau bahasa ini tercelup dengan nilai-nilai yang positif, dengan pengalaman yang sudah kita punya gitu ya. Mungkin kita bisa memilih hal yang lebih positif dan lebih optimis gitu ya. Nah persoalannya kan gini, ada mungkin dari teman-teman yang mereka tuh ya selama ini menerima beritanya negatif, kemudian juga secara skillnya juga mereka masih belum mumpuni gitu loh. Akhirnya yang timbul dari mereka tuh gimana mau gampang jualan orang kondisi begini juga gitu. Apalagi ya gue kalau si Omar enak ngomong kayak begitu, dia udah pengalaman. Gimana dengan saya yang saya juga baru mulai, kemudian juga masih banyak kendala-kendala yang mereka hadapi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh si personal ini ketika mereka menemui situasi seperti itu? Oke. Ya memang itu masuk akal untuk terjadi dan tapi Bang Omar, mungkin banyak yang belum sadar bahwa kekuatan pikiran kita. Nah, untuk kuat, ya mesti di build that muscle. Kita mesti latih. Maksudnya, udah dibilang there's nothing comes easy. Memang benar-benar kita harus paksa. Kita harus paksa diri kita bagaimana ketika ingin dan cenderung berpikir negatif, kita paksa untuk berpikir positif. Nah, cara yang efektif untuk membangun keyakinan kekuatan itu adalah pertama, tentu saja kita banyak belajar, mencari ilmu, mencari data yang akan mendukung sikap kita yang positif. Kita dengar berita-berita yang positif. Saya, Bang Omar, ini suami saya jarang dengar atau baca berita. Cukup tahu misalnya ada satu isu, oke, cukup tahu satu, misalnya contoh COVID. Oke, COVID lagi gini, udah. Selebihnya, saya nggak mau tahu statistik, nggak mau tahu apa. Sudah. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau peduli, tapi karena saya menjaga pikiran saya agar tetap positif. Untuk menjaga gitu ya. Ya, menjaga positif dengan tetap tahan. Berusaha kan sudah di contoh kayak COVID, kita sudah kasih panduan, oke. Dan selain berita atau bacaan yang positif, kemudian circle of friends is very important. Lingkungan of ini ya, lingkungan. Friends, teman-teman yes, gitu lingkungan ya? Teman-teman. Bayangkan misalnya kita ketemu teman kita cerita, curhat. Aduh, saya lagi mau jualan ini nih, mendekati prospek ini mungkin, atau mungkin cara begini. Terus anggaplah ada dua tipe teman. Yang satu dia bilang, bro, hari gini mau jualan gitu, laku itu tutup. Iya. Teman satu lagi dia akan bilang, bagus, yang lain tutup, semoga ini berhasil, karena yang lain tutup. Kira-kira buat kita positif. Ya harus cari temen yang ketemu yang tadi tuh yang positif, ngelihat, oh ini peluang gitu loh. Dan itu pilihan atau bukan? Kita bisa memilih apa tidak? Bisa banget. Nah,
Jadi pertama adalah kita memang juga mencari lingkungan yang insya Allah menambah positif dalam diri kita. Seperti kita makan ya Bang Umar. Kalau misalnya kita makan memang sudah di-declare di research itu junk food gitu kan. Kita makan 24 jam seminggu, terus kita bilang aduh kok badan lemes ya. Itu gimana kira-kira? Ya memang wajib lemes. Jadi sekarang sebelum kita mengeluh, aduh gimana ya, maksudnya kita punya mental, gimana bisa nggak negatif, nggak positif, coba kita cek apa yang sudah kita lakukan untuk bikin positif. Bagaimana, kan ibaratnya kita punya pilihan untuk fokus terhadap dalam arti berita tuh ada juga berita positif, tapi yang mana yang kita lihat, berita yang negatif, positif. Secara umum ya Bang Umar, seandainya anggaplah berita atau TV ya, misalnya seperti ini, kucing mau ikut, berita cuaca cerah, matahari bersinar dengan indah, ekonomi berjalan lancar, jalan tidak ada kecelakaan, baik-baik saja. Indeks saham naik, keadaan kesehatan baik semua, pendidikan bagus. Kira-kira kalau beritanya seperti itu, setiap hari selama seminggu ada orang beli nggak koran? Enggak. Kenapa enggak? Karena udah baik-baik saja. Dengan kata lain, they have to create controversial, isn't it right? Betul nggak? Mereka harus menciptakan sebuah kontroversi. Hari good ini news it best news. Good news it bad news gitu. Ini ditemukan badan di tong sampah. Lihat ya orang berita di media, bukan begitu Bang Umar? Tapi kita ada pilihan tidak untuk insya Allah pasti ada, saya yakin berita positif kecil apapun, bukan begitu? Betul. Nah, jadi lingkungan kita. Ini sebenarnya boleh nih aku timpalin ya. Jadi kita ada istilah gini, kalau teman-teman di sales tuh ya. Kalau sesama sales, kadang-kadang tuh jangan ngumpul sesama sales. Maksudnya kita kan sales nih. Kadang-kadang gini nih. Kita kalau pas ketemu teman-teman sales saya yang positif, yang bagus gitu ya. Kita akan naik tuh semangatnya. Tapi kadang-kadang ini ketemu sales gini. Nongkrong nih bareng-bareng nih, terus kita bilang gini, aduh hari ini susah banget sih gue nggak closing nih udah seminggu nih gitu loh. Terus temennya nimpalin sambil ngopi gitu kan, iya, gue juga sama nih gitu loh. Akhirnya terus datang lagi temennya satu lagi, aduh gue ditolak sama prospek gue nih segala macam. Akhirnya itu menjadi satu keyakinan rame-rame, dia bilang, iya ya pasar buruk ya gitu. Gitu. Ya benar. Jadi mungkin itu tadi maksudnya circle itu tadi kayak gitu ya. Iya, ada kata mutiara ya, dibilang don't use with people who will force you to level up, who will push you to move forward. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang akan memaksa kita untuk naik tingkat. Maaf kucing. Untuk si bocah. Iya, yang akan mendorong kita untuk yang dalam arti ketika kita bilang, wah ini susah, contohnya, misalnya ceritanya Bang Umar datang ke Angel, itu, ini lagi sales property lagi susah nih, dia akan tanya, Bang Umar sudah melakukan apa saja? Yes. Nah, untuk justify that sentence, untuk menjustifikasi berkata bahwa susah nih. Sudah melakukan semuanya, semua trik, semua taktik, semua obrolan apa sudah dilakukan? Menarik. Yes. Kadang-kadang kita negatif itu karena satu dan lain hal ya, padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Maksudnya gitu kali Coach. Jadi kita melihat misalkan jualan susah nih, karena kita sebenarnya baru melakukan 1-2 strategi gitu loh. Padahal kan strategi itu ada sekian puluh mungkin. Iya, gitu ya.
Bang Omar pernah dengar kadang-kadang kan? Mungkin kawan-kawan kita atau apa? Udah lakuin semuanya, tapi masih nggak bisa. Pernah dengar? Pernah. Nah, Udah ngelakuin mungkin apa aja gitu ya. Gue udah ngelakuin mungkin apa aja. udah pergi ke semua training, udah ketemu coach aja, udah semua tim nggak bisa juga, emang susah. Iya. Sering. Oke. Kalau Angel ada yang seperti itu. Iya. Mau tahu nggak apa jawabannya? Mau dong. Kan tanya begini. Oh, benar, sudah lakukan semuanya. Paham arti semua ya? Semua itu semua yang ada. Benar. Sudah baca semua buku mengenai sales yang ada di dunia ini. Benar. Ikut training yang ada di dunia ini. Benar. Yang ada di dunia ini. Benar. Dan semua nggak ada hasil. Yes. Bukan begitu, Bang? Iya, itu menarik. Jadi saya sendiri kan mendalami sales itu udah cukup lama juga ya. Beberapa tahun inilah kita fokus di marketing and sales. Jadi ternyata kalau kita mau list gitu ya, kita bikin list ya. Untuk marketing aja kan, kalau di proses sales ada marketing, ada sales gitu. Itu ada ratusan cara ternyata. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Terus nanti ketika selling nih, ketika kita ngadepin konsumen, bagaimana caranya bisa closing, itu juga ada ratusan cara. Nah, biasanya kalau saya lagi ngobrol nih sama teman-teman yang mereka lagi curhat juga gitu ya, itu paling mereka ngejalanin 2 atau 3 hal saja. Dan menganggapnya sudah buntu gitu, yang tadi Coach Angel bilang kan gitu ya. Padahal sebenarnya, kayak contoh ya marketing ya. Marketing ini selama ini orang tahu sebar brosur, pasang spanduk gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali, apalagi sekarang di era digital seperti ini. Itu banyak banget hal yang bisa dilakukan. Nah, tadi pertanyaannya balik lagi kan. Have you done all of that gitu kan? Apakah sudah dilakukan semua gitu? Ngomong bahasa Inggris saya bener nggak nih? Benar, Bang Omar. Yang penting bisa ngerti semuanya. Oke. Nah, terus gimana tuh? Selain mencari ilmu, mendengarkan berita positif, circle of friends, kemudian apalagi yang biasanya membuat orang tuh ter-challenge dengan situasi sulit gitu? Oke. Jadi setelah kita menentukan, mengkondisikan pikiran kita untuk positif, right? Dan juga dengan membangun circle yang positif, hal-hal yang menambah positif dalam hidup kita. Mengenai selling, oke? Selling is easy. Oke. Sekarang tanya diri kita. Kenapa kita mau hal ini? Kita mau menjual apa? Contohnya, oke. Mau jual property gitu. Property, right? Sorry, not just property. What is the reason? Apa yang membuat Omar mau melakukan saya akan bilang kerja ya, tugas ini, kegiatan ini? Oke. Coach, ini bisa sambil saya jelasin dikit, boleh ini nggak? Jadi ada masukan dari teman-teman nih. Kayaknya suaranya Coach Angel agak gema. Oh ya? Mungkin speakernya dikecilin atau dimatiin itu. Tadi ada masukan sini. Soalnya pas ente ngomong tuh kayak mantul gitu kayak. Oh, bergema. Mungkin karena buka Instagram satu lagi mungkin. Gitu. Ya. Jadi kayak ada delaynya. Ini gimana? Udah belum? Ya, udah mendingan. Udah. Iya, udah mendingan. Oke, kalau saya sendiri kalau tadi ditanya kenapa sih memilih properti gitu ya? Nah, itu justru terbangun sebenarnya. Sebentar. Maaf Bang Omar. Bukan kenapa memilih sebentar. Ada saya baca komen bergema ya, sebentar. Iya, ada bergema sedikit. Ini kawan-kawan saya dari Malaysia. Dari Malaysia nih. Oh iya teman-teman nih, sambil saya kasih tahu juga nih, Coach Angel ini baru di Jakarta berapa minggu, berapa bulan? Atau udah 1 tahun kali?
Udah waktu itu setelah 15 tahunan ya di Malaysia, saya datang Desember 2019, jadi udah setahun ya. Ini gimana? Masih suara kedengeran? Kedengeran sih. Bang Omar bisa dengar jelas ya? Bisa. Cuman agak kayak ketahan gitu sih. Nah, kenapa ya? Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Coba pakai ini. Tadi mungkin saya ngomong lebih pelan lagi temponya mungkin ya, supaya nggak echo ya. Boleh. Itu saya baca komen-komen masih echo. Masih echo. Yang ekonya saya jangan-jangan Bang Omar lagi. Yang ekonya Coach Angel atau Omar? Boleh dong disebutin teman-teman. Ini ada ya. Masih bunyi echo nih Coach. Oke. Ada echo lagi kita? Speaker. Kadang speaker, maksudnya speaker dari handphone. Kalau saya nggak pakai handphone, saya pakai ini. Sebentar ya, coba nih. Mungkin saya. Omar, saya ambil yang Bluetooth sebentar, boleh Bang Omar ya? Kasih waktu sebentar ya. Oke, ini sambil ngobrol-ngobrol nih teman-teman, tadi saya sapa dulu ya. Tadi ada yang udah ketik-ketik nih. Di sini ada siapa nih? Sebentar. Bunga. Ini Bunga Leliana Bogor Properti. Beliau developer properti nih. Kemudian ada Mbak Cita, bisnis jamu tanaman. Wah, keren. Kemudian Neng ini Neng Nuri, Bogor agent properti. Mantap. Salam kenal juga. Halo Coach Diki Syah. ACCHP ini maksudnya nih? ACCHP kuliner. Nggak ngerti nih ACCHP maksudnya apa? Fajar Tomang, Fajar mah di sebelahnya Coach. Malam Coach Aulia. ACCHP itu saya nggak ngerti ACCHP apa ya. Kemudian di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Nabila Cake. Oke. Terus sebentar dikit lagi. Assalamualaikum Coach. Ini dari A Azim Razak. Ini dari Malaysia katanya. Itu kawan saya. Kawannya gitu. Oke. Itu sih yang kelihatan. Oke, kita lanjut lagi tadi. Gimana? Oke. Recap sedikit ya, bahwa untuk ini boleh kedengaran tapi Bang Omar bisa dengar ya? Yes, ini clear. More clear. Clear ya. Jadi pertama bagaimana pikiran kita dalam memandang berpikir proses selling, apakah itu susah, challenging, atau susah, difficult, atau easy, mudah. Dan kita perlu untuk buat sikap diri kita positif. Nah, yang kedua ini yang tadi saya tanya pada Bang Omar. Apa yang membuat Omar mau closing set? Nah, ini menarik. Jadi alasannya gitu ya. Alasannya gini. Jadi memang dari awal COVID ya, itu ada tanda-tanda anomali sebenarnya. Terutama di bisnis properti ya, karena saya di properti gitu ya. Jadi awal-awal COVID itu saya berpikir bahwa jualannya akan susah. Apalagi jualan properti yang harganya lumayan gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika terjadi COVID, justru di lapangan itu yang terjadi adalah peningkatan penjualan dengan berbagai alasan lah gitu ya. Nah, itulah akhirnya membuat saya berpikir gitu loh, bahwa sebenarnya dalam situasi apapun akan selalu ada kesempatan. Jadi contoh gini ya, maksudnya gini ya. Di sisi lain mungkin ada yang sulit, tapi di sisi lain, di sisi sebaliknya itu ada juga yang dimudahkan, gitu loh. Nah, tinggal kan kita menempatkan mental kita, mindset kita tuh adanya di yang susah atau yang di gampang.
gitu loh. Iya. Nah, jadi Bang Omar, Iya. setiap kali, tentu saja Bang Omar mau closing kan? Yes, Bukan pasti begitu? mau Oke. closing, Nah, iya. jadi apa alasannya Bang Omar mau closing? What is the reason? What is your why? Apa pentingnya untuk closing? No closing dying sih kita. Apa? No No closing closing, apa? no closing dying. Oh, aha. No. Nah, jadi dengan kata Iya. lain, penting karena kalau nggak dying. Yes. Oke. Dan apa yang membuat dying itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Bang Omar? Ini dying Ya. dalam dalam konteks apa? Dying dalam konteks bisnis kan harus ada cash flow yang masuk gitu ya. Jadi kayak di properti itu kan cash flow is the king gitu ya. Karena kalau nggak jualan ya dari mana mereka bisa operate bisnisnya gitu. Mungkin di semua bisnis sih sama kayak gitu. Iya. Ya itu kita put the reasonnya itu ya kita harus jualan. Gitu. Oke. Apa pentingnya supaya bisnis Bang Omar nggak dying? Gimana? Tadi kan Bang Omar bilang apa pentingnya supaya closing? Iya. Karena kalau nggak dying, bukan begitu? Yes. Nah, jadi saya tanya, apa yang membuat Bang Omar mau menghindari supaya nggak dying? Ya itulah yang terpenting di bisnis memang begitu kan. Kita harus fight gitu loh. Selama ada kesempatannya dan juga kita terutama yang kita lakukan pada saat itu adalah kita gaining knowledge ya, atau namanya get knowledge. Kita belajar lagi, kita bikin konten, kita perbaiki lagi, database kita rapiin lagi gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya jadi berkah juga gitu dengan kondisi kemarin itu membuat kita melakukan persiapan, melakukan perbaikan. Iya. Gitu. Bang Omar, ya, itu alasan satu, tapi kenapa penting supaya bisnis nggak dying? Maksudnya bisnis Bang Omar nggak dying, kenapa penting? Ya, because a lot of people involved, ada banyak orang yang terlibat. Nah, apa yang akan terjadi kan? Yang terjadi ya bisa jadi bisnisnya berhenti, atau kita harus merubah bisnis gitu. Tapi yang paling mengerikan adalah kalau bisnisnya harus stop, harus berhenti. Nah, dan kenapa hal itu terjadi? Apa? Kenapa? Apa pentingnya supaya hal itu tidak terjadi? Supaya itu closing bisnis tidak terjadi, kenapa itu penting? Ya pentingnya itu tadi kita karena banyak pihak yang terlibat. Kemudian juga di sisi lain sebenarnya kita melihat masih ada peluang gitu ya selama Mas, kenapa penting? Kenapa Bang Omar belum jawab pertanyaan? Kenapa penting supaya itu semua nggak nggak terjadi? Maksudnya closing bisnis apa semua, kenapa penting? Kenapa Bang Omar nggak mau itu terjadi? Ya itu tadi, pertama nggak mau berhenti jangan sampai tim yang udah ada gitu kemudian harus bubar. Kemudian di sisi lain juga itu tadi kita melihatnya justru kita melihat satu peluang ketika yang lain banyak yang jadi gini. Kalau saya sampai sempat ngobrol sama tim tuh gini, teman-teman, kalau kemarin sebelum COVID itu kita bertarung dengan banyak orang, bertarung dengan yang bisnis lebih besar, itu lebih harsh, lebih keras gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang ada beberapa tuh yang mereka justru kan lagi megap-megap gitu. Nah ini peluang kita untuk paling tidak mengecilkan jarak jeda kita atau jarak kompetisi kita dengan mereka gitu. Yang selama ini mungkin agak jauh. Nah dengan kondisi gini kan ada yang kolaps gitu. Nah kita minimal kita bertahan deh gitu. Dia kolaps turun begini atau kita naikin dikit gitu. Nah itu salah satu alasan yang udah kita fight aja karena nothing tulus juga.
gitu loh. Kenapa Bang Omar mau fight? Ya itu, kita melihat opportunity-nya. We see opportunity. Bang Omar mau fight karena ada kesempatan. Yes. Gitu. Nah, tapi apa yang mendorong keinginan fight? Ya karena kita ingin apa ya? Jadi gini, kalau saya punya satu filosofi gitu ya. Kalau marketnya susah, kerjanya 2 kali lipat, atau 3 kali lipat, atau 10 kali lipat gitu loh. Karena situasinya lagi kurang bagus gitu loh. Jadi sebenarnya kan kita bisa membalance situasi gitu ya. Jadi kalau situasinya makin sulit ya udah kita kerjanya 2 kali. Kalau perlu nggak tidur ya ibaratnya gitu. Tapi ya yang kita maksudnya adalah ya kita memposisikan seperti itu. Karena kalau kita lihat situasinya seperti itu ya, makin sulit, terus kitanya ikut sulit, itu kita akan terbenam dalam kesulitan itu sendiri. Iya. Bang Omar, Angel boleh nanya ya? Untuk teman-teman kita yang lagi nonton. Boleh. Jadi kesimpulannya, apa pentingnya untuk Bang Omar berhasil dalam bisnis selling dalam properti? Kalau saya kenapa penting gitu, karena memang properti ini masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kita masih punya backlog itu sekitar 15 juta orang yang belum punya rumah. Gitu jadi Bang Omar mau membantu mereka untuk mendapatkan rumah yang baik, yang sesuai budget, menolong mereka seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi terkait dengan dari Bang, kita selling is easy. Poin kedua adalah untuk mengetahui apa alasan dibalik semua tindakan kita. Dalam arti kita bangun tidur, mungkin ya di kepala sudah berpikir hari ini saya mau begini dengan tujuan closing, bukan gitu. Nah, kita mau closing, kenapa? Nah, kalau untuk apa alasan terdalam, apa motivation atau drive terdalam dalam diri kita yang membuat kita mau untuk melakukan ini, mau untuk closing. Kenapa saya katakan? Karena istilahnya anggaplah itu seperti niat. Pastikan niat apa niat kita itu kuat. Karena kalau enggak, ketika ada masalah, ya mungkin sekali 2 kali oke. Tapi ketika betul-betul sudah istilahnya tambah masalah itu, kita pasti akan give up. Karena istilahnya dorongan maupun kekuatan niat. Kekuatan niat kuat itu nggak cukup kuat. Nah, contoh yang ini contoh simpel ya. Simpel dalam arti mungkin ini waktu itu mungkin Bang Omar, teman-teman yang menonton sudah sering dengar atau sering tahu bahwa bayangkan seharian kita kerja, kemudian hujan, banyak tantangan di kantor atau di tempat kerja atau bahkan kerja di rumah ya. Nah, terus kalau sudah jam 8 malam. Nah, kemudian tiba-tiba ada teman yang ngajak, ayo kita lari ke komplek atau keliling rumah, keliling kantor, sebanyak 1-2 kilo gitu. Kemungkinan besar mau nggak Bang Omar? Tergantung programnya kita. Kalau misalkan nih, aku hari itu belum lari, yang seharusnya aku lari gitu ya. Nah, kalau dalam situasi kayak gitu, saya akan ikut. Tapi kalau misalkan memang paginya udah lari, ya mungkin nggak ikut. Atau misalkan aku nggak punya program sama sekali, aku nggak punya program lari. Ngapain malam-malam lari? Gitu. Ya, dalam kondisi ini, dalam situasi di mana memang bukan punya program lari,
memang hari itu bukan sebuah yang didaftar, di jadwal seperti itu kan, terus diajak lari malam-malam pulang kerja capek, kemungkinan besar mau apa enggak? Enggak, kemungkinan besar. Enggak. Nah, tapi kalau malam itu dikejar dan digila 3 ekor gitu, lari nggak mau? Wajib lah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa lari? Karena nggak mau digigit. Kenapa nggak mau digigit? Kalau digigit kena rabies. Kenapa kalau kena rabies? Sakit. Kenapa kalau sakit? Ya nggak enak. Iya, kenapa kalau sakit dan nggak enak? Kenapa? Besoknya nggak bisa kerja. Dan kenapa kalau nggak bisa kerja? Nggak bisa cari nafkah. Nah, ya istilahnya jatuhnya nggak bisa cari nafkah dan panjang lagi bisa kalau kena. Jadi kita punya motivasi yang kuat kan untuk lari kan, meskipun udah mungkin makan, hujan lagi, bukan begitu? Iya. Nah, seperti itu juga maksud Angel Omar. Apa big why? Apa why kita? Apa alasan kita melakukan semua self ini? Apa alasan kita? Jadi kita harus taruh why-nya tadi ya di goals kita gitu ya, di target. Ya. Karena jatuhnya keinginan banyak kan, pada dasarnya orang keinginan banyak, mau ngelakuin ini, ikutan, ada kadang disuruh untuk jualan ini aja, sukses atau ini. Nah, itu ada yang komen katanya minta share Bang Omar pengalaman ya. Ini harusnya jatahnya Coach Angel nih yang ditanya nih saya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol saja teman-teman. Jadi kalau punya pertanyaan langsung ditanyain biar kita langsung bahas ya, Coach ya. Iya. Oke, ini aku jawab manggilnya apa? Dato ya? Dato Azim Ar-Razak. Mungkin boleh share bagaimana Bang Omar mendapatkan closing pada musim COVID-19 ini. Nah, iya. Nah, gimana Bang Omar dengan teman? Jadi, oke, aku share ya. Bismillah. Jadi menariknya gini, ketika kita kena COVID sekarang ini, itu kan orang semuanya, hampir semua orang gitu ya, itu berinteraksi melalui online, digital. Nah, itulah yang kemudian saya juga sama tim, sama teman-teman gitu ya. Oke, guys, gitu ya. Pokoknya kita bombardir, kita dominasi konten, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan digital marketing itu kita optimalkan. Ya kan, kayak misalkan konten yang tadinya mungkin cuman gambar ataupun video singkat, itu kita buat home tour misalkan. Jadi kita bikin kontennya yang memang orang tuh nggak harus ke lapangan, dia cukup lihat di YouTube, dia cukup lihat di WhatsApp, itu sudah mewakili sekian persen dari hasrat mereka untuk membeli. Jadi marketing itu kita kencengin, kan antara selling dengan marketing itu berhubungan ya. Jadi kita buat dulu mindset ke si customer itu sebelum kita ketemu sebenarnya. Sebelum kita ketemu, kita feeding mereka, kita kasih mereka konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah itu mungkin mereka akan konfirmasi, mereka akan survei lokasi, mereka akan lihat kondisi seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana nanti skill kita untuk jualan. Kalau skill jualan sih teman-teman saya rasa sih udah jago ya. Yang susah itu kan bagaimana mendatangkan prospek yang tepat. Gitu. Nah, kalau cerita yang itu nanti ada sesi tersendiri, nanti kita bahas di live yang lain. Tapi intinya adalah tadi ya kita full online, kita perbanyak konten di online gitu, di internet gitu ya, yang membantu untuk proses percepatan closing si konsumen. Pertanyaannya nih teman-teman yang sekarang ada di sini nih, yang lagi bertanya gitu, seberapa banyak kontennya teman-teman, konten jualannya teman-teman ada di online, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube. Mantap. Itu dari tadi ada Dato Azim. Nah, bagus Bang Omar, bisa jadi tambahan info kan, bagaimana untuk teman-teman yang lain. Yes. Nah, itu di bawah ada
brother siapa tuh? Siapa? Dul Donaldson. Dul Donaldson ini aku bacain ya. Motif terkuat kita harus closing target adalah menyelamatkan hidup karena nafkah kita ada di situ. Ya. Yang mengenai yang tadi Big Y, boleh tambahkan lagi? Boleh banget. Istilahnya, ini dari pernah baca juga ya. Sebagai manusia, kadang-kadang kita punya banyak keinginan untuk mau nyoba banyak hal. Yang apalagi ditambah kadang-kadang ngelihat yang lain, sukses dalam hal ini, bukan begitu kan? Sehingga kadang-kadang kita jadi bingung sendiri kan, keliru, bingung mau kemana. Jadi ini pernah ada baca bahwa kalau mau tahu kira-kira salah satu juga mau tahu kira-kira istilahnya apa yang kita mau lakukan betul-betul, our passion gitu ya, adalah bayangkan kalau kita nggak digaji, nggak dapat duit dari hal itu, tapi kita dapat pleasure, kita dapat kesenangan, kita rasa bahagia, kita rasa senang. Jadi istilahnya nggak ada nilai uang di situ, tapi ini dalam arti nggak mikirin harus bayar listrik, harus bayar rumah. Dalam arti anggaplah semua kondisi itu baik-baik saja. Terus kita ada pilihan untuk melakukan sesuatu yang nggak dibayar. Nah, ada yang jawab tidur. Siapa ada yang jawab tidur? Ya, jadi kira-kira apa? Contohnya mungkin seperti saya. Kira-kira kalau nggak dibayar apa ya? Saya suka, maksudnya contohnya saya suka membaca dan sharing ilmu motivasi ke orang. Itu sudah saya lakukan dari SMP, seperti itu. Suka ngomong seperti itu. Jadi dan sekarang pun anak-anak saya suka tukar pikiran, bicara hal-hal motivational, seperti itu. Dan juga kalau memasak juga itu sebabnya ada bisnis kuliner kan. Sekarang kira-kira menurut Bang Umar, kan istilahnya gini kan, love what you do, then it won't be a work, right? Oke, tapi ini ada disclaimer juga ya. Dalam arti kalau kita mungkin sesuatu itu kita tidak suka lakukan ya, tapi kita wajib, terpaksa atau harus dengan segala macam alasan. Ada dikatakan bahwa if you don't like something, change it. Okay. Jika kita tidak suka sesuatu, kita ubah hal itu, kita rubah. Tapi if we cannot change it, kalau kita nggak bisa rubah hal itu dengan apapun, ya banyak faktor ya pastinya ya, then change the way we look at the thing. Kita rubah pemikiran kita, pandangan kita mengenai hal itu. Ya. Dalam arti bagaimana untuk merubah hal itu, it's all in our mindset, our mind. Semuanya ada dalam pikiran kita. Istilahnya suatu hal itu kita suka atau nggak suka, ya itu terpengaruh dengan kita punya belief, system, value, seperti itu. Itu kita perbaiki sehingga kalau memang keadaan itu betul-betul kita tidak suka, tapi kita belum bisa untuk diubah seperti itu. Kita latih diri kita, pikiran kita untuk bisa menyukai hal itu dan melakukannya sebaik mungkin. Oke, itu menarik ya, Coach. Jadi ada situasi di mana mungkin kita udah effort kita, ikhtiar kita itu belum bisa merubah gitu. Tapi yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita menerima keadaan tersebut gitu ya. Bagaimana kita melihat keadaan itu
Kita rubah cara pikir kita ya. Jadi kalau memang bukan sesuatu hal yang mungkin mudah ya. Tapi saya berusaha untuk menghilangkan kata susah dalam kamus kata saya. Saya ganti, saya tukar dengan kata challenging, menantang. Nah, jadi kenapa? Kira-kira misalnya, Oma coba pikir, aduh, susah nih ketemu dapat prospek, sama dengan, aduh, menantang nih, challenging nih, itu challenge, dapat prospek, enak mana dengarnya, mana lebih baik. Yang nomor 2. Nah, ya, padahal sama aja kan jatuhnya kan? Sama. Situasinya sama, cuman cara kita meresponnya yang beda. Ya, betul. Jadi semuanya itu ada dalamnya seperti Bang Omar katakan. It is in our mind, our mindset. Betul. Tuh. Oke, kita ini lagi nih Coach. Kita sambil tektokan lagi nih. Ini ternyata Donaldson itu Bang Nasrullah ini. Oh iya, baru lihat. Bang Omar. Iya, Bang Nasrullah. Ini ada yang nanya nih. Abus QMC sebenarnya, Abus QMC. Mantap Coach, looking for Grand Y ya. Ada looking for Grand Y ya. Ini Sigit. Ini teman-teman kuliah saya waktu di Gunadarma. Oke, itu coba dijawab itu. Saat menentukan big point untuk membentuk memasukkan saya di sini yang ada looking for grand Y ya. Pada dasarnya orang bisnis punya goal banyak, tapi harus ada motif terkuat kenapa kita harus mencapai goal tersebut. Mungkin ini statement kali ya. Iya. Bukan motivasi dari Oke. Ini untuk ini jawab tadi ya Sigit, dan juga untuk semoga jawaban saya bermanfaat buat teman-teman yang lain. Big Y itu hanya kita yang tahu. Nah, arti kita dan Allah ya. Apa sebenarnya istilahnya mungkin dibilang motif atau niat kita melakukan sesuatu. Ya. Itu sebabnya kadang-kadang saya katakan kepada biasanya yang di sekeliling saya, yang pertama yang dekat gitu ya. Terus selalu katakan, misalnya anggaplah misalnya ada bentrok atau argumen gitu. Saya akan, kalau kan biasanya kita akan mendengar orang bilang niat saya baik gitu. Ya. Niat, nggak ada yang tahu niat selain diri kita dan Allah. Yang orang tahu adalah tindakan kita. Jadi kalau kita bilang niat saya baik, kalau caranya salah, istilahnya kayak Robin Hood. Tahu ya Robin Hood ya? Iya. Pernah nonton nggak Bang Omar? Wah, itu film favorit dulu masih kecil. Film favorit. Kita kan kurang lebih sejaman ya. Dalam arti kalau kita balik ya, kita lihat alasan. Niat saya betul, niat saya benar, niat saya begini, niat saya intinya niat saya. Nggak ada yang tahu niat kita kecuali kita dan Allah. Nah, orang akan menilai tindakan kita. Okay. Nah, terkait pertanyaan mengenai big why, hanya kita yang tahu kenapa kita mau melakukan sesuatu. Ini kawan teman saya Sigit ini memiliki dojo sendiri ya, dia pelatih Hapkido ya. Dari zaman kuliah memang suka ilmu bela diri dan sudah banyak ikut internasional ya. Jadi ya di Balikpapan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di Balikpapan dan berminat mungkin untuk bela diri, ya, big why itu tentu saja adalah keinginan pribadi kita. Istilahnya keinginan terdalam kita yang paling rahasia, yang sebenarnya hanya kita yang tahu. Pasangan hidup kita pun nggak tahu, karena memang itu hanya di dalam hati kita. Kita lakukan itu untuk apa?
melakukan sesuatu itu. Dan kita hanya tahu dengan bedanya pada diri sendiri. Kenapa saya melakukan ini? Tanya diri sendiri. Tanya seperti tadi saya tanya Bang Omar kan. Istilahnya, Bang, kenapa nggak mau dying? Kenapa mau begini? Tapi masalahnya kadang-kadang diri sendiri menolak untuk jujur terhadap diri sendiri. Itu masalahnya. Dari pengalaman saya sebagai coach, sometimes we don't want to admit we are not honest with ourselves. Kita nggak jujur. Kita memang nggak jujur dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita niatnya ini, tapi kita bilang ke orang seperti ini. Nah, dan kalau sudah konflik seperti itu, ya berarti mungkin kita malu dengan niat kita mungkin. Contohnya misalnya ini sekedar contoh ya, mungkin kenapa ingin berhasil dalam bisnis? Mungkin dia ingin kaya, ingin punya 5 mobil Jaguar, mungkin. Nah, tapi dia mungkin malu kan mengakuin, takut dibilang serakah, mungkin tamat, ya kan? Nah, kalau mau ditelusuri lagi, bisa aja. Kenapa mau punya 5 mobil Jaguar? Pada dasarnya, ketika kita memang mau bertanya dalam diri kita, insya Allah kita akan dapat jawaban. Dan itu akan membantu kita menentukan langkah seterusnya. Untuk kita bangun pagi, alhamdulillah bangun pagi, kita melakukan tugas ini, melakukan kerja ini, motivasi kita kuat, drive kita kuat, karena kita tahu apa why kita. Tentu saja, why yang terutama adalah karena Allah, bukan Allah. Nah, kadang gini, oke, aku coba kita tektokan nih. Jadi kadang-kadang memang kita tuh perlu di-trigger oleh pihak luar untuk bisa jujur tadi. Maksudnya gini, kadang-kadang kita kan kalau sendiri nih, kita self-talk sendiri gitu. Ya suka semeraut tuh, suka kusut gitu ya. Mau begini, terus ditedalemin. Kayaknya nggak begitu deh gitu. Nah, sometimes kita butuh, ya kalau kita ya misalnya karena kita muslim gitu, kadang-kadang kita ketemu ustadz, kita ngobrol sama ustadz. Ya mungkin kalau di bisnis kan kita ada mentor, ada coach gitu, yang kita coba mengkonfirmasi nih, sebenarnya kepengen saya ini begini bener nggak sih gitu, keinginan saya seperti ini bener nggak sih gitu. Menurut Coach Angel sendiri seperti itu nggak sih gitu kira-kira? Ya, itu sebabnya kenapa ada profesi coach. Bukan begitu? That's why. I mean that's why there's a coach. I mean seperti ini. Bukankah kita percaya seperti kita ada 5 jari, alhamdulillah. Yang ada 5 jari dan lain-lain kan, nggak semuanya. Dalam arti kita semua sebagai manusia Allah ciptakan untuk saling menolong satu sama lain, melengkapi, bukan begitu? Nah, jadi untuk dalam hal ini ya ustadz, ustazah, juga misalnya mau ketemu coach atau mentor atau apa. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan hal-hal itu? Ya kan? Nah, kata kuncinya, kita mau cari atau enggak? Kalau kita sudah ngerasa comfort zone, kita sudah merasa, sudah nggak ada yang perlu lagi diperbaiki, udah pinter, udah sukses, ya sudah, istilahnya the glass already full, udah ngerasa gelasnya penuh gitu kan, ya sudah. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bang Omar, bagaimana supaya bisa mendapatkan itu? Senantiasa mengosongkan diri kita, dalam arti stay humble, menganggap kita masih kurang ilmu, masih perlu untuk memperbaiki diri lagi. Karena saya percaya, mungkin pernah dengar Rumi itu salah satu tokoh sufi, dikatakan, what you seek is seeking you.
Dengan kata lain, apa yang kita cari itu mencari kita. Itu filosofis banget ya, dalam arti maksudnya, ya benar. Maksudnya, insya Allah kita niat cari, memang kita niat dan bukan cuma niat tapi ya, memang bergerak mencari. Insya Allah pencipta kita akan menolong kita dengan menemukan jawabannya. Itu kalau dalam istilah ini namanya apa? Yang RAS itu, RAS itu, yang jadi kalau misalnya gini nih. Reticular Activating System. Reticular Activating System tadi itu kan. Jadi kalau misalnya kita, aduh saya kepengen banget deh punya mobil Mercy warnanya putih. Nah, sekonyong-konyong tiba-tiba gitu kalau kita lagi jalan di jalanan tuh yang kelihatan tuh mobil Mercy warna putih. Gitu ya. Itu mirip tadi kayak gitu ya. Oke. Itu sebagian dalam arti ada satu bagian dalam otak kita yang Allah ciptakan untuk ini secara fisika untuk fokus, menentukan fokus kita, dan itu sifatnya netral. Dalam arti kalau misalnya hari ini pikiran kita dipenuhi dengan mie ayam, nanti bawaannya kita ngeliat keluar ada orang makan mie ayam, kita ngeliat ke kiri ada iklan mie ayam, kita jalan ke mie ayam. Padahal kemarin bukan begitu, pernah ngalamin Bang Omar? Pernah. Lagi pengen makan mie ayam, lihat Facebook ada iklan mie ayam, gitu kan? Iya. Itu jadi istilahnya fokus kita kemana, itu yang akan kita akan energi itu dia akan menemukan hal itu. Nah, jadi sekarang fokusnya Bang Omar dan teman-teman, selling is easy atau difficult? That's it. Itu dia. Jadi pilihan kita ya itu. Selling is easy. Supaya ketemunya nanti konsumennya yang easy. Supaya nanti ketemunya negosiasinya prosesnya easy. Supaya nanti ngeluarin dompetnya juga easy gitu kan. Alhamdulillah Injupri sudah mengalami sejak pindah ke Indonesia ya, dan kemudian menjalankan bisnis hidroponik dan suami, dan kemudian jualan masakan Manado, semua itu. Alhamdulillah. Oh, datangkan istilahnya pembeli-pembeli yang kadang-kadang nggak terpikir seperti itu. Jadi ingat juga seperti istilahnya kan, kita tahu cicak ya. Cicak Allah suruh dan Allah ciptakan untuk merayap. Iya kan? Kita tahu dia punya makanan itu terbang. Mungkin itu hal sepele ya, kita ngelihat kan sebel dengan tai cicak kan, tapi mungkin kita bisa merenungkan hal ini. Itu cicak Allah ciptakan merayap, nggak bisa terbang sama sekali. Makanannya terbang. Tapi kok bisa kenyang, bisa beranak, bisa baik lagi. Gimana gitu Kang Omar? Siapa yang datang nyamuk-nyamuk? Lalu ditangkap. Siapa yang datang nyamuk-nyamuk itu, Kang? Jadi maksudnya kita dalam menjual ini kita bergerak saja. Pertama fokus dulu, istilahnya bersangka baik. Berpikir positif, berpikir baik sama pencipta kita, dia akan dikasih rezeki, akan dimudahkan urusan, kan? Kita nikmati proses yang ada. Udah bergerak aja, kita tulis apa yang kita tulis, kita hubungi apa yang kita hubungi, dan insya Allah nyamuk yang terbang bisa dibuka cicak ya. Insya Allah klien-klien hari properti ya, yang mungkin kita tahu mendatangi kita gitu, menemukan jalan istilahnya. Maksudnya dalam segi ini ya, analogi ya, mesti kita ada klien datang. Nah, tapi pertanyaannya kita apa enggak hal itu akan mungkin dan bisa terjadi? Yakin atau tidak? Jadi mulai dari situ dulu ya. Artinya, ketika itu beres, nanti caranya, strateginya itu akan muncul ya, akan datang gitu ya. Akan kita kejar tadi, nggak akan berhenti. Gitu.
Dan tadi apa Bang Umar bilang itu, ya setelah yang tadi cara berpikir, terus dan big why kita apa? Nah, berikutnya adalah, jadi istilahnya ya, seperti Bang Umar bilang, kita pagi sudah positif mindset, positif look, Bismillah, ini ya kan. Terus lingkungan kita pun kita ciptakan yang positif, dan kita tahu apa motivasi kita, apa yang mendasari apa yang membuat kita mau melakukan itu, ya kan. Nah, kemudian kita pergi untuk apa? Kemudian ada klien telepon, tapi kemudian kita nggak tahu ngomong. Tuh closing juga nggak kira-kira? Enggak. Belum tentu. Jadi yang diperlukan berikutnya adalah yang diperlukan adalah skill komunikasi kita. Ya, skills. Jadi semuanya itu fisiknya, istilahnya seperti bangun rumah kan, ada fondasi, dan semuanya penting. Nah, kemudian adalah skills. Ya seperti tadi Angel bilang, klien telepon, saya mau beli rumah. Istilahnya ya, ini secara kasih. Ini contoh ekstrim aja. Nah, tapi ini bicara dalam yang selling ya. Saya pernah dengar, pernah berapa kali dengar atau bahkan pernah ngalamin nggak Bang? Gimana tuh? Ke satu tempat, mau beli sesuatu, memang udah niat mau beli, beli. Ketemu sama salesnya, dia ngomong ilfil, malah maksudnya bikin hati nggak cocok, jadi nggak jadi beli. Pernah. Pernah kan? Padahal sudah niat mau beli. Iya. Nah, tahu nggak itu kenapa Bang Umar? Ya karena itu tadi mindsetnya si salesnya itu ya mereka belum ready untuk melakukan close the deal gitu loh. Mindsetnya juga skillnya. Dia tidak menjaga sikap, tidak. Iya, bisa mindset, tapi yang paling dalam hal ini yang kelihatan adalah skill. Iya. Angel share tips sales ya, boleh ya? Iya. Pernah nggak ngalamin? Iya, gimana? Oh ya, pernah nggak ngalamin? Ada, nggak tahu Bang Omar, mungkin Bang Omar menjadi pihak customer, ada klien atau Bang Omar mau sesuatu, kepinginnya seperti ini, tapi kemudian salesnya, promotornya nawarin yang lain. Pernah nggak ngalamin? Iya pernah, sering malah kayak gitu. Tapi Bang Omar mau nggak nyambung. Nah, itu yang kadang-kadang tanpa disadari, sales berniat baik, mau kasih yang menurut dia terbaik, dia lupa yang mau beli customer. Iya. Buat customer yang terbaik dengan segala dia punya kebutuhan, ya. Buat sales, no, yang terbaik B. Nggak nyambung, nggak jadi closing. Jadi hati-hati ketika kita insya Allah datangkan customer. Dia tanya, dia mau, terus kita berniat baik, kita bilang, oh ini Pak Bu, ini gini. Ya, itu satu tips dari saya. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Kita kayaknya jangan semuanya kita keluarin dulu nih, Coach. Bisa sampai jam 2 malam nanti. Nah, sekarang kita coba tektokan lagi nih sama teman-teman ini. Ada Mbak Bunga nih. Caranya supaya nggak bertentangan dengan niat sesungguhnya, dengan niat yang kita tampilkan, gimana, Coach? Iya, gimana? Kalau saya salah tangkap, ditulis di komen ya, maksudnya karena pertanyaannya itu kalau saya salah tangkap tolong dibetulkan ya di komennya. Jadi dengan kata lain, mungkin kita maunya seperti ini, tapi gimana? Kita maunya seperti ini, saya nggak pernah dan niat yang kita tunjukkan seperti itu ya.
mungkin kalau kalau sekarang ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita berusaha untuk nyenengin orang lain? Nah, apakah kita mau nyenengin orang lain atau kita mau untuk nama buat diri kita, atau sehingga kadang-kadang kita menjadi diri kita sendiri. Karena pada bagaimanapun manusia makhluk sosial kan, kepingin diterima dalam sebuah grup. Dan kalau memang itu yang terjadi, kita tanya diri kita, apa kita mau hidup seperti ini, pakai topeng ya, jatuhnya pakai topeng, untuk sesuatu yang ibaratnya yang fata morgana kan, kita nggak tahu bagaimana orang punya sikap gitu. Kira-kira seperti itu bukan ini maksudnya Bang Omar? Maksudnya untuk kita ini khawatir saya salah mengerti. Iya. Betul sih, kalau yang saya tangkap dari Mbak Bunga maksudnya kayaknya gitu. Jadi dia kepengen tahu atau kalau supaya nggak bertentangan berarti sekarang bertentangan kali ya maksudnya. Kalau supaya nggak bertentangan ya sebenarnya jawaban simpelnya kan jujur aja dengan apa yang kita niatkan gitu kan. Iya, jadi jadi begini Bang Omar. Saya pun juga melakukan sales kan apa semua kan. Jadi saya pernah dikasih nasihat oleh yang sangat berkesan ya, sangat mempengaruhi dan itu memang bahwa ketika kita ketemu orang siapapun itu, mau prospek ya, klien, kita posisikan diri kita mengemis pada Allah, bukan pada manusia. Kita mengemis pada pencipta, pada ciptaan kita, bukan pada manusia. Jadi contohnya, ketika saya lagi ketemu klien, nawarin, maksudnya selain, seperti tadi saya bilang, selain bisnis coaching, ada masakan yang saya jual kan, masakan makanan seperti ini. Di pikiran saya kasih tahu yang terbaik dengan niat dia menikmati dengan masakan yang premium, kualitas seperti itu kan. Nah, dan jarang ada seperti itu. Tapi saya juga posisikan kalau dia nggak beli, ya udah memang ada lagi yang lain karena toh yang ngasih rezeki Allah ya. Gitu. Kalau dia beli, bahkan beli banyak. Saya pun nggak jadi kasarnya ya, bukannya jadi cari muka menjilat sama dia hanya karena dia beli dan berharap dia bakal beli terus rekomendasi. Saya kan tetap perlakukan dia sebagai manusia lain yang perlu dihormati. Jadi dia itu hanya perantara Allah untuk dalam hal rezeki Allah. Itu aja. Nice. Jadi kita tadi yang mengemisnya ke atas. Iya, karena kita bicara selling, kita bicara seperti ini ya Bang Omar. Apa yang kita bisa lakukan? Ikhtiar, usahakan. Betul. Siapa yang berhak dengan hasil? Yes. Jadi kalau kita tidak mengikuti, menyertai, maksudnya tidak memasukkan pencipta kita, Tuhan, Allah kita ke dalam usaha niat kita, kira-kira apa mungkin kita akan berhasil, tidak kecewa. Yeah. Jadi saya memang perlu menyampaikan hal ini karena bagaimanapun kita hanya perlu ikhtiar, tapi Allah juga perlu cari ilmu, gitu ya Bang Omar. Selebihnya hasil itu memang rahasia Allah. Nah, itu menariknya gini, Coach. Jadi di kita sendiri, di saya sendiri gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang subscribe di channel saya, di YouTube saya gitu ya, itu ada, saya pernah kasih sharing materi gitu ya tentang ada yang namanya 5 ways gitu ya. 5 cara meningkatkan selling. Itu semuanya memang fokus kita tuh di proses. Karena kalau result itu kita nggak bisa kontrol.
Iya. Iya Setuju kan? banget. Karena dia sudah menjadi result, tapi kalau proses itu kita bisa rubah, kita bisa. Karena kita yang kalau istilah di agama itu kan, ya kita punya hak untuk merubah nasib kita, gitu loh. Kita punya kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, cara kita. Nah, masalah hasil itu adalah final, gitu loh, yang kita nggak bisa rubah. Iya, setuju banget. Apalagi dilengkapi dengan tadi apa, Bang Umar, 5 cara untuk melakukan. Cara. Nah, sebelum melakukan proses itu, fondasinya adalah mindset yang positif, mindset yang betul, niat yang betul, why yang betul, dan kemudian dilengkapi dengan prosesnya. Proses yang seperti itu yang untuk apa Bang Omar bilang, untuk mendapatkan skillnya. Oke. Nah, Coach, ini karena waktu juga nih, kita sudah mau 9:30 nih, udah luar biasa. Nggak berasa ya? Berasa ya Bang Omar ya? Wah. Atau mungkin nanti kita perlu next session kali ya. Nah, sebelum ini gini Coach. Tadi teman-teman juga ada interaksi ini, Bu Bunga juga sudah nice, ya gitu, satu jempol tadi jawaban tadi. Pertanyaannya gini Coach, sebenarnya ada nggak sih mungkin program ataupun training atau apa ya, mungkin yang bisa teman-teman nih bergabung gitu ya, untuk bisa mendapatkan ya mungkin sesi coaching ataupun grup coaching yang mungkin Coach Angel punya programnya gitu. Ada Bang Omar, kalau salah ada yang dan ikut untuk seperti tadi saya sebutkan awal kan Bang Omar ya. Iya. Kalau mau saya bantu dan masih untuk menentukan, mengetahui sebenarnya apa goal kita dan bagaimana ya untuk reachnya ya, sehingga kita pun tahu action apa, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk merealisasikan, mewujudkan goals kita. Nah, kalau itu, dan ini program coaching ini bisa untuk individual, pribadi, personal ya, atau grup juga bisa. Nah, kalau misalnya mau, bisa menghubungi kita ya, bisa menghubungi Bang Omar. Atau follow ini ya, follow akunnya Coach Angel ya. Nanti teman-teman nih yang sudah hadir, please di follow karena ini banyak manfaatnya, dan nanti kita kan juga akan sering mengadakan sesi seperti ini. Tapi tadi kembali lagi, karena spesial mungkin yang hari ini muncul, yang hari ini nonton, ya kita akan kasih kesempatan untuk mendapatkan program coaching yang dengan special price ya Coach ya. Iya Bang Omar. Gitu. Nah, untuk caranya nanti silakan follow, mungkin bisa DM ke kita atau di komen kasih nomor teleponnya yang bisa kita kontak gitu loh. Iya. Jadi jadi nanti bisa kita follow up bareng-bareng. Gitu. Nah, sebelum kita tutup nih Coach, mungkin ada closing statement dari Coach Angel. Iya. Jadi semuanya hidup kita ini itu ditentukan dari pikiran kita. Karena pikiran kita ini dia akan istilahnya, wah kalau dilihat statistik dari segi mungkin brain ya, otak, seberapa banyak pikiran kita setiap detik bahkan ya yang kita terlintas atau apa istilahnya. Nah, mungkin jutaan pikiran. Nah, dari semua itu kita perlu melatih diri kita untuk ambil yang positif, yang baik buat kehidupan kita. Istilahnya seperti ini. Kalau kita berpikir negatif, berkata-kata negatif, bahkan sekedar mungkin dark joke, atau mungkin ikut-ikutan teman, atau lucu-lucuan gitu ya, lucu-lucuan semua, tapi semuanya negatif. Apa mungkin hidup kita akan positif dengan semua negatif itu? Jadi semua itu ada pada diri kita, pada diri teman-teman. Pilihan itu, mau pilih yang pada dasarnya istilahnya kita boleh banyak baca, mungkin dengar banyak ceramah motivasi,
Bahkan mungkin ada teman atau pasangan hidup yang selalu mengingatkan dengan hal-hal baik. Tapi pilihan itu tetap di kita. Kita mau mengatur itu semua, berpikir diri yang positif. Istilahnya makan ya Bang Omar. Biarpun ada makanan di depan kita. Kalau kita nggak bergerak ambil, kita nggak makan. Iya. Anggaplah kita terlalu malas mengambil. Ada yang nyuapin. Kalau kita nggak buka mulut, nggak masuk kan makanan. Iya. Nah, misalnya kita masih malas juga nggak mau buka mulut. Terus ada orang yang bukain mulut, dicekokin kan, obat dicekokin kan. Kalau nggak telan, nggak dapat juga kan. Nah. Iya. Jadi semua itu hanya faktor eksternal. Bukan begitu? Nah, tapi membantu kita. Jadi pilihan itu hanya ada dalam kita mau telan nggak ke makanan. Kita mau, jadi misalnya kelihatan, wah kayak saya dengarkan, nih COVID lagi, PSBB, lockdown. Bagaimana saya mengkondisikan diri saya, pikiran saya untuk Bismillah, yakin sama Allah bahwa pasti yang terbaik dan pasti kesempatan itu ada. Itu dilatih, bukannya otomatis. Memang dilatih setiap saat. Kalau tadi yang saya catat sih, ditambah ilmunya, dengar beritanya yang positif, kita memilih gitu ya, memilih berita yang positif, plus circle of friends. Circle of friends yang sangat, karena ini logikanya, kalau kita, Bang Omar makan sate, saya di sini suka beli sate kan. Kalau kita dekat sama tukang sate, mau pakai parfum, 1 ember, tetap bawa sate kan, bakar-bakaran, bawa bakaran sate. Iya kan? Nah, jadi sama. Mau kita positifkan pikiran kita seperti apa? Kalau setiap saat mata kita membaca berita-berita yang negatif, melihat joke-joke yang negatif, kata-kata lucu-lucuan yang untuk lucu-lucu tapi negatif, mendengar orang ngomong negatif istilahnya. Jadi kata-kata itu juga pengaruh kan? Kalau semua itu negatif, kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Jadi seperti dan acara kita ini, Mindset Monday ini adalah salah satu circle yang saya bangun, yang kita bangun ya Coach ya. Makanya teman-teman kalau yang belum follow Coach Angel, sekarang juga follow ya, atau nanti setelah acara ini di follow Coach Angel dan juga Coach Omar gitu ya. Karena kita memang menciptakan circle positif supaya teman-teman sales, teman-teman pebisnis ya, ada yang mau upgrade dari sisi mindsetnya, itu bisa lebih bisa lebih berkembang lagi gitu. Nah, ini ada tambahan lagi nih Coach, ada dari Etinur, alhamdulillah valuable sharing, positive mind, circle of friend, grand why. Tadi tambahannya itu grand why dan upgrade skill. Luar biasa. Berarti nyimak. Alhamdulillah. Kalau itu benar semua itu satu poin, last point. Ya Bang Omar? Yes. Tawakal. Ya. Saya harus tutup deh gitu ya, karena kalau nggak itu it will be like an open ended. Karena nanti misalnya ada yang dengar kita ini, atau Bang Omar upload di YouTube kan, saya upload di YouTube, terus mungkin nanti telepon Bang Omar, Coach Angel udah circle positif, mindset udah, misalnya positif mind, circle of friends sudah positif, lingkungan positif, terus why pun udah dibenerin, why alasan pun udah gitu, kok masih nggak closing, kok malah tambah terpuruk, ya kan? Nah itu kuncinya. Tawakal. Dan tawakal itu bagian dari berpikiran positif. Berpikiran positif. Itu sebabnya fondasinya. Karena kalau kita dari awal insya Allah fondasinya udah benar. Kan teknik sipil pasti lebih paham soal ini kan. Jadi kalau fondasinya udah benar, kan nggak miring gitu kan. Rangkanya apa, bajanya ya, apa rangka-rangkanya ya. Strukturnya gitu.
sebetulnya ya. Tapi kalau dari fondasinya udah ada meeting, terus jadi kalau bangun dibenerin, kira-kira gimana tuh Bang? Jadi dan memang di bisnis pun tuh ada namanya fundamental ya Coach. Aku tambahin. Jadi fundamental itu artinya sebelum kita ngomongin sistem, sebelum ngomongin marketing, scale up segala macam, kita mesti ngebangun yang namanya fundamental. Nah, mindset ini adanya di fundamental. Karena kalau itu tidak disiapkan dengan baik, itu kan fondasi ya tadi, kita bicara fondasi. Ketika fondasinya nggak kuat, bangunan bisnisnya mau dibangun sebesar apapun nggak akan bisa nahan. Tapi kalau kita siapkan cukup dalam dan cukup kuat, kita mau bangun bisnis sebesar apapun, dia akan mampu menahan hal tersebut. Amin. Iya, setuju. Jadi istilahnya tawakal akan lebih mudah kalau dari mindset positif, bukan gitu Bang Omar? Betul banget. Karena istilahnya ini seru sekali nih, seru banget. Tapi gini, Coach, ini waktu juga nih, kita harus nggak terasa ya. Mungkin nanti kita bisa range dengan waktu yang lebih panjang lagi, tapi mungkin untuk malam ini saya kira mungkin kita cukupkan dulu, sambil nanti mungkin teman-teman tetap standby di Instagram Bang Omar. Kita nanti bisa juga nanti dengan Coach Angel lagi, atau nanti ada pembicaraan yang lain. Tapi kalau misalkan Bang Omar, gue mau sama Coach Angel lagi, nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi. Insya Allah ini akan kita rutinkan. Tapi kayaknya sih ini banyak yang kasih love terus jempol nih, kayaknya sih mungkin harus ada sequelnya gitu ya, harus ada lanjutannya gitu. Di sini ada Insya Allah Bang Omar. Marketplace property, tes atas percerahannya dan ilmunya Ustadz Omar, Ustadz dan Coach Angel. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terus ada akun Aulia, terima kasih Coach Omar dan Coach Angel, semoga ilmu pengetahuan dibagi jadi amal jariah. Amin. Oke, Coach Angel, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan saya ngingetin lagi ke teman-teman untuk follow akunnya Coach Angel dan saya juga gitu ya. Terus juga ini videonya akan kita upload di YouTube saya. Mungkin nanti akan gantian nih, mungkin Coach Angel nanti gantian interview saya. Iya, insya Allah. Bisa jadi konten bisa. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah dan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya yang sudah hadir, yang sudah komen. Semoga sukses, kita doain. Terima kasih semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita lanjut lagi nanti di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. Sama-sama Bang Omar.